وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tadi HRB bercerita. Tahu Bapak Ibu HRB? HRB itu aslinya Haji Rashid Bancin, orangnya yang pakai dasi ganteng macam menteri tadi. Fotonya sebelah kanan tapi tak terlalu besar, macam foto KTP lah. Tadi Ustadz Rashid Bancin bercerita, katanya anak-anak pesantren Darul Rahmah ini ada yang sampai ke Turki, ada yang sampai ke Al-Azhar Kairo, ada pula yang akan mengikuti jejak Ustadz Riza ke Jerman dan ke Australia. Tapi bagi saya itu bukan sesuatu yang mengherankan, itu bukan sesuatu yang menakjubkan, itu biasa-biasa saja. Kenapa? Karena pada tahun 1427, tahun berapa? 1427, 500 tahun yang lalu, orang kampung ini tulisannya sudah dikenal di seluruh penjuru Nusantara. Itulah makamnya yang sore tadi. Belum lagi nanti tuh, tang cepat kali pula. Kita ulang sekali lagi ya. 1427, 500 tahun yang lalu, dialah pujangga awal, pencetus, penegak tonggak puisi bahasa Melayu Nusantara. Dari mulai Semenanjung Melaya sampai ke entah kemana-mana lah pokoknya, berutang budi kepada anak negeri ini. Yang sore tadi makamnya saya ziarahi, dialah pujangga besar bernama Syekh Hamzah Fansuri. Ada seorang profesor di Malaysia, namanya Profesor Dr. Nakwib Al-Atas. Beliau memperoleh gelar doktor dari Cambridge, Inggris. Judul yang dia tulis adalah The Mysticism of Hamzah Fansuri, Tasawuf Hamzah Fansuri. Orang bisa dapat gelar doktor, gelar master karena mengkaji orang kampung ini. Kira-kira hebat apa tak hebat? Jadi kalau ada sekarang setelah 500 tahun anak negeri ini yang ke Turki, biasa. Kalau ada yang ke Mesir, biasa. Kalau ada yang ke Jerman, ke Prancis, ke Inggris, biasa. Justru yang luar biasa kalau anak negeri ini pecandu narkoba, itu baru luar biasa. Kalau ada anak mudanya yang LGBT, itu baru yang luar biasa, karena dia di luar kebiasaan, dia tak layak untuk hidup di sini. Malam ini juga dia mesti pindah, cabut KTP-nya Pak Wali. Betul apa salah? Salah kata yang dibuang sana. Kenapa orang ini dari tadi asik mau manggil? Oh wow,
tahu. Biar supaya adil, biar supaya jangan menjerit-jerit, nanti saya ke sana 15 menit. Saya ke sana 15 menit. Saya ke belakang tuh nanti 15 menit. Setuju? Deal. Jangan ada dusta di antara kita. Untuk sementara nih tenang aja dulu. Siap? Menjadi orang Subulus Salam adalah kehormatan. Betul? Menjadi orang Subulus Salam adalah menjadi kebanggaan. Betul? Tapi menjadi orang Subulus Salam juga tanggung jawabnya besar, karena dia membawa nama yang besar. Zaman saya kecil dulu, kalau ada orang di kampung nama besar tak sanggup, demam bawaannya. Subulus Salam, namanya nama besar, jalan keselamatan. Subulus Salam yang dikenang orang Syekh Hamzah Fansuri. Subulus Salam, negerinya kota santri. Subulus Salam, wali kotanya punya pondok pesantren. Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang Subulus Salam tak pandai mengaji, cepat-cepat belajar mengaji, atau balik dari sini siapkan koper cari kabupaten lain. Betul apa salah? Terserah, mau bilang betul tak apa-apa, mau bilang salah pun saya lanjutkan juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita berkumpul malam ini di sini? Dar rumah rahmah kasih sayang. Darur Rahmah, rumah kasih sayang. Malam ini berkumpul semuanya dalam rangka berkasih sayang, dalam bingkai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak Wali dengan segala kesibukannya beserta Ibu Penggerak PKK Kota Subulus Salam, Bapak Wali Kota, Bapak Kajari, Bapak Kapolres, Bapak Ketua PA Pengadilan Agama, Bapak Camat, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, yang berkepala, yang tak berkepala, semuanya datang malam ini. Insya Allah semua yang datang malam ini pulang membawa rahmat Allah, diampunkan dosa-dosanya. Insya Allah yang datang malam ini dilapangkan hatinya karena Allah menurunkan rahmat dan kasih sayangnya. Tapi hutang tak lunas. Tapi insya Allah semangat dia bekerja untuk mencari nafkah, dimudahkan Allah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Malam ini ada orang yang paling beruntung dan bertuah. Semua orang yang datang malam ini pahalanya mengalir ke makam dia. Dialah yang mewakafkan tanah ini, almarhum Tuan Haji Suharsono. Hah? Betul? Suharsono, beruntung bertuah jadi kepala desa. Dia tanahnya pribadi miliknya diwakafkannya 14 hektar, 10 tahun sudah berlanjut orang belajar menuntut ilmu, maka mengalir ke dalam kuburnya. Inilah kubur orang yang paling luas, luasnya 14 hektar. Bayangkan, mau punya kubur 14 hektar, wakafkanlah tanah 14 hektar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sedang belajar. Tadi saya ditunjukkan rumah almarhum, sebelah kiri sebelum pesantren Ustadz Abdul Somad. Bagaimana ceritanya HRB Haji Rashid Bancin beserta kawan-kawan dan sahabat pendiri yayasan? Bagaimana ceritanya kalian bisa buat pesantren megah, hebat, cantik, walaupun belum saya tengok? Bagaimana ceritanya? Ada orang berwakaf, Pak Ustadz, berapa hektar? Sekian hektar tanah, sekian hektar kebun. Tiba-tiba ditunjukkan rumahnya sebelah kanan, rumahnya sebelah kiri. Biasa-biasa saja. Ternyata dunia tak masuk ke dalam hatinya. Dibangunnya rumah yang biasa, tinggal, tapi diwakafkannya tanah yang luar biasa. Inilah yang dibawanya mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Yang tepuk-tepuk tangan aja, wakafkanlah. Apalagi yang bisa kami wakafkan Pak Ustadz? Ini masjid perlu 2 lantai lagi ke atas. Inilah masjid yang paling hebat
Kenapa? Siapa yang berdoa di masjid ini doanya makbul. Kenapa? Karena udah dekat ke langit. Begitu sampai ke atas, napas pun memendek, tak sempat lagi berdoa ke atas. Tapi insya Allah kalau siap nanti pakai eskalator nih, insya Allah, amin. Tapi yang naik eskalator ustadz sama orang tua jompo aja. Yang muda-muda tetap juga naik tangga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama yang kita ambil dari Darul Rahmah adalah bagaimana kita menjadi kaya raya. Setelah kaya mewakafkan harta, silakan jadi kepala desa, silakan menjadi petani kelapa sawit, silakan punya ternak ikan, ayam, lele, itik, apa lagi? Kambing. Terserahlah dan kawan-kawan. Tapi semuanya untuk wakaf. Mudah-mudahan kita sebelum mati sempat wakaf. Amin. Wakaf artinya berhenti. Yang selama ini duitnya masuk ke kantong, yang selama ini mengalir ke nomor rekening, setelah diwakafkan berhenti hasilnya untuk diri, tapi mengalir untuk umat. Maka tadi dikatakan oleh Ustadz Rashid Bancin, ini bukan punya pribadi, ini adalah punya umat. Tapi ada sekelompok orang yang diberikan amanah sebagai nazir wakaf. Inilah dia para asatis, para ustaz kita yang tak tampil di sini. Tak ada mereka tegak memberikan kata sambutan, tak ada mereka membuat gambarnya besar-besar. Yang ada gambar di sini cuma gambar Abdul Somad. Itu pun dapat mereka entah di mana, dipotongnya bahunya sebelah. Gambar Ustadz HRB dibuatnya kecil saja di atas, untuk menunjukkan bahwa kami hanyalah sekelompok orang yang menerima wakaf dan mengelola wakaf. Memang pada dasarnya malam ini Abdul Somad ceramah di Darul Rahmah, tapi video ini ditonton di seluruh dunia. Maka belajar dari sini. Yang mau datang silakan studi banding. Dari Banda Aceh datang ke Subulus Salam, dari Medan turun airport sampai ke Subulus Salam, ziarah ke makam Syekh Hamzah Fansuri, wisata religi, jalan-jalan melihat pondok pesantren Pak Wali, singgah bagaimana ceritanya mereka mewakafkan hartanya. Jangan tinggalkan bertanam sawit, jangan tinggalkan mencari harta yang banyak, jangan tinggalkan dunia. Banyak orang sesudah tobat dia merasa dunia ini hanya akan merusak. Kenapa kau tak lagi membangun kebun? Kenapa tak lagi menanam karet? Kenapa tidak lagi beternak sapi dan kambing? Kenapa tidak lagi berniaga, berdagang, bisnis? Itu semua hanya akan mengganggu hati saya, Pak Ustaz. Salah, pemahaman yang tak betul. Silakan tanam sawit, silakan kembangkan ekonomi umat, tapi jangan lupa wakaf. Apa pula wasiat? Berwakaf. Hari ini malam ini kita bisa tumpah ruah, karena ini bukan tanah yang disewa. Kita tidak menyewa gedung, kita tidak bayar, karena ini milik umat, punya Allah, dititipkannya ke tangan seorang hamba, lalu dikembalikannya kembali kepada umat. Maka insya Allah rukun wakaf ada 4. Ada orang yang berwakaf, ada yang menerima wakaf, ada tanah yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Saya ulang sekali lagi, ada yang berwakaf almarhum, ada yang menerima wakaf Ustadz Rashid Bancin dan kawan-kawan, ada tanah yang diwakafkan, inilah dia, ada ijab dan qabul. Besok pagi bapak pergi, ditanya sama ibu, abang mau kemana? Mau ijab qabul. Apa? Bukan mau ijab qabul sekali lagi, ma. Aku kan anggota suami takut bini. Jadi abang mau kemana? Mau ijab qabul di kantor KUA, mewakafkan tanah. Tanah mana? Tanah rumah kita nih mau kuwakafkan. Kalau rumah diwakafkan, kita tinggal di mana? Ini kebutuhan pokok, ini dasar. Itulah pentingnya kita punya tanah banyak,
tanah itu akan diwakafkan dibangun pondok pesantren, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, panti jompo untuk orang tua yang anaknya durhaka, anak yatim yang tak bisa sekolah. Silakan orang Islam menjadi orang yang kaya. Al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dha'if, daripada mukmin yang lemah. Habis 15 menit. Sekarang saya ke kanan. Kanan 15 menit, tengah 15 menit, kiri 15 menit, atas 15 menit, 60 menit, 600 ml. Di atas tadi Abdul Somad cerita tentang wakaf, rukun wakaf, orang berwakaf, yang menerima wakaf, ijab dan kabul. Wakaf tidak bisa diwariskan, wakaf tidak bisa dihibahkan, wakaf tidak bisa dijual belikan, wakaf tidak bisa diturunkan. Wakaf milik umat, dijaga oleh umat sampai hari kiamat. Takbir. Nah, sekarang kita ke kanan. Tolong jangan dipelintir berita ini. Abdul Somad ceramahnya kemana tadi? Habis dari pintu masjid dia ke kanan, bukan karena di sana banyak perempuan. Nanti kita ini, oh tuh di sana kena banyak perempuan, karena kanan duluan sunnah, maka ke kanan duluan. Mohon kalian sabar dulu ya. Sementara aku ke sini jangan pula main game di sana, karena suaraku sampai ke sana kan. Oh ini banyak santri-santri. Kaifa halukum fi hadhil munasabati sa'idati sanatakallamu an ahammiyatit talabah fi nashril ulum al-islamiyah tashilan li wa tafhiman lakum sa'atakallamu bil lughatil indonesia. Kami yang tua-tua ini akan mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang di atas ini sebagiannya sudah tua-tua, yang akan melanjutkan perjuangan Islam. Inilah dia anak-anak muda. Mereka lah yang akan berangkat ke Turki, yang akan berangkat ke Australia, yang akan berangkat ke Jerman. Yang mau jadi wali kota silakan tanya Pak Wali. Yang mau jadi polwan polisi silakan jumpai Pak Kapolres, Pak Kapolsek. Yang mau jadi hakim pengadilan agama, Bapak Ketua PA ada di sini. Yang mau jadi jaksa, di sini ada Pak Kajari. Mau jadi apapun kalian, gantungkan cita-cita setinggi bintang. Tak pula ada bintang malam ini. Oh ada satu. Jangan gantungkan cita-cita kalian setinggi bintang di langit, tapi kalian mesti rendah hati, kaki kalian tetap menginjak bumi, karena kalau kaki kalian tak menginjak berarti kalian hantu. Yang sudah masuk ke pesantren, belajar di pesantren, tamat pesantren, besar di pesantren, alhamdulillah. Yang belum masuk pesantren segera daftarkan ke pesantren Darur Rahmah. Masuk tahun 2022, 2023, 2024, 2025 tamat sanawiyah, 2026, 2027, 2028 tamat aliyah, 2029 pengabdian, 2030 kuliah S1, S2 2 tahun, S3 3 tahun, 2040 pertemuan doktor-doktor alumni Darur Rahmah. Penceramah Abdul Somad LCMA. Sebagian mereka ini sudah meninggal dunia. Saya masih hidup. Kenapa masih hidup? Karena didoakan mereka. Datanglah alumni, datang dari Turki hadir, datang dari Inggris datang, alumni dari Kairo datang. Kalian kembali membangun Subulus Salam sehingga negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anak-anak muda kita ini sekarang kepalanya dirusak dengan macam-macam.
dari mulai laptop, dari mulai komputer, game online, PlayStation, chatting, browsing, launching, diving. Diving apa pula? Diving menyelam, snorkeling menengok-nengok ikan. Yang merusak kepala anak-anak sekarang adalah parabola, televisi, drakor, pelakor. Tapi kalau di pondok pesantren cobalah tengok yang perempuan jilbabnya panjang, menutup aurat. Anak-anak kita di luar tak terkontrol kita bagaimana pakaiannya. Yang saya katakan ini betul apa salah? Tuh mengaku mereka. Kalian di pesantren ini dibuang atau disayang orang tua? Disayang. Karena sayanglah orang tua maka diletakkannya kalian di pesantren. Kalau tak sayang dia, diletakkannya kalian di rumah, dikasihnya TV sebesar kamar, dikasihnya laptop, diberikannya mobil. Kalian lupa membaca Quran, kalian hidup enak dan nyaman, lupa sholat, asik bermain TikTok. Tapi ketika kalian di pesantren, sholat berjamaah tak tinggal, kalian membaca dan menghafal Quran, bahasa Arab, bahasa Inggrisnya jalan. Nanti setelah kalian kuat, setelah kalian hebat, setelah kalian selesai pesantren, terbanglah sejauh mata memandang anak-anakku. Setelah itu kalian akan pulang membangun Subulus Salam, membangun Nangro Aceh Darussalam, membangun Republik Indonesia. Negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur karena kalian, insyaallah. Amin. Jangan sampai kalian sore-sore jam 6 pergi ke pinggir hutan, pokok-pokok kayu merenung sejenak. Oh lah, aku anak yatim piatu, makku mana? Kalian di sini bukan dikirim dibuang karena tak sayang. Kalian dikirim ke pesantren bukan karena dianggap anak yatim, anak angkat. Kalian adalah anak yang berprestasi. Kalau ada kalian yang yatim, ayahnya meninggal, jangan putus asa. Yatim piatu umat tak ada, jangan pernah putus harapan. Kenapa? Karena Allah sudah mengangkat derajat kalian. Yarfa'illahu alladhina amanu, orang beriman diangkat Allah derajatnya. Tapi ada yang lebih tinggi, walladzina utul ilma, orang yang belajar ilmu, darajat. Di kepala kalian ada bahasa Arab, nahu, sharaf, balaghah, mantik, bayan, mutalaah, tajwid. Di dalam kepala kalian ada tafsir, ulumul Quran. Tapi juga di kepala kalian ada fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris. Betul? Makanya masukkan anak kita ke pesantren yang kepalanya agak besar sedikit. Kenapa begitu? Karena pelajarannya banyak. Bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah, mantik, bayan, ma'ani, tafsir, ulumul Quran, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, fikih, qawaidul fikih, usul fikih, baca kitab kuning. Di samping itu dia juga belajar bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi, matematika. Jangan sampai anak yang tidak bisa hilang bahan karena orang tepuk tangan tadi. Anak yang tidak diterima di SMP, anak yang tak sanggup berpikir di SMP negeri, anak yang tidak lolos seleksi SMP IT karena sudah buntu, lalu dimasukkan ke pesantren. Sampai di pesantren anaknya bandel, nakal, jorok, tak mandi, hidungnya berkubang, pulang ke rumah lari, disalahkan pesantren. Memanglah pesantren ini tempat anak nakal. Bukan anak nakal di pesantren, memang anak kau hantu. Pesantren ini orangnya hebat-hebat, tamat pesantren bisa jadi anggota Dewan Perwakilan Daerah, senator. Di provinsi Aceh ini cuman 4 orang dipilih. Satu provinsi Aceh 4 orang saja. Satu di antara yang 4 itu adalah anak pesantren Ustadz Tengku Haji Fadil Rahmi LC, asli tamat pesantren, tamat Al-Azhar Kairo, dipilih oleh orang Aceh, sekarang berkantor di Senayan. Malam ini datang bersama kita. Bangga apa tak bangga anak pesantren?
DPD RI itu pejabat negara, di atas menteri, presiden, wakil presiden, pejabat-pejabat negara, dikawal oleh polisi dan tentara. Jadi kalau anak-anakku melihat malam ini banyak polisi dan tentara, itu mengawal beliau, bukan mengawal saya. Ini bisa berdiri karena ada kerjasama, ada ustadz-ustadz, diantaranya HRB Haji Rashid Bancin dan kawan-kawan, ada pemimpinnya Pak Wali Kota beserta perangkatnya, ada orang kaya yang mau mewakafkan tanahnya, ada bapak ibu yang mau mengirimkan anaknya, ada anaknya yang bersedia berada di pesantren. Maka jadilah pesantren ini karena adanya kerjasama. Kalau tak ada kerjasama, jari saya tak akan mungkin mikrofon ini bisa dipegang. Ada jari kelingking, memang dia kecil, walaupun kecil tak apa-apa karena dialah yang bisa mengorek tai hidung. Ada telunjuk, memang telunjuk ini bukan sembarang telunjuk. Telunjuk ini kalau salah-salah tunjuk luar biasa. Telunjuk ini dia sekali tunjuk nampaknya jalan belum beraspal, jadi gitu. Jadi 3 tahun yang lalu saya ziarah ke makam Syekh Hamzah Pansuri, kuburannya kecil, kumuh, tak bersih. Begitu saya datang, saya tengok pintu gerbangnya cantik, gedungnya bagus. Ini siapa ini yang merubah? Ada orang-orang yang telunjuknya luar biasa, main tunjuk jadi. Ini kalau telunjuk ini ditunjuk ke masjid nih, jadi langsung jadi. Mudah-mudahan yang punya telunjuk ini mau menunjuk sini insyaallah. Ada jari tengah ulama, tidak ke kiri tidak ke kanan, menjaga keseimbangan. Ada jari manis anak muda yang selalu suka berhias pakai perhiasan. Ada jari jempol yang paling suka dipuji. Bagaimana masakan ibu tadi? Asin. Bagaimana baju yang aku belikan tadi dari Medan itu? Mantap. Padahal berserak-serak di Subulus Salam. Kerjasama inilah yang membuat kita bisa sampai hari ini bersama. Abdul Somad ceramah di Darul Rahmah. Mana bisa saya ceramah kalau mikrofon tadi tak diganti, putus-putus, baterai habis. Assalamualaikum wabarakatuh. Mana bisa ceramah kalau suara tak lantang? Maka kita bisa berwujud semua ini. Ini yang hadir malam ini adalah orang yang hatinya tawadhu. Banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang yang punya kekuasaan, banyak orang-orang yang sawitnya lebar, tapi dia duduk di bawah, tak tahu kita entah mana yang kaya, mana rakyat jelata, mana yang diplomat, mana yang penjual tomat, mana orang kaya, mana orang miskin. Semuanya sama. Inilah ajaran Islam. Lalu kenapa Ustadz di atas? Aku di atas, kalau aku di bawah habis aku dikeroyok jamaah ini. Kenapa Ustadz pakai dikawal-kawal? Memangnya Ustadz pejabat? Kenapa Ustadz mesti dijaga? Memangnya Ustadz siapa? Ustadz Somad nih kurus. Jamaah Subulus Salam nih sayang semua. Kalau tak dijaga Pak Polisi habis betanggalan, ini tulang-tulang ini ditarik mereka. Manggil ayah. Kalau pengajian anak dibawa, anak yang dibawa pengajian nanti setelah dia dewasa dia pun ingat dulu waktu aku kecil dibawa ayahku pengajian, maka dibawanya juga anaknya nanti ke jangan anak dibawa karaoke, nanti sesudah dia besar mati kita dibawanya pula anak bini dia ke karaoke untuk mengirimkan lagu sesudah kita mati. Lagunya lagu ayah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga ukhuwah persatuan kita di Subulus Salam. Di pesantren ini sudah diajarkan 7 pendiri Darul Rahmah bisa bekerja sama, tidak menampilkan keegoannya. Aku yang ustad, aku yang taman gontor, aku yang lebih tua, aku yang lebih hebat, aku yang pandai melobi, aku yang mendekati pejabat, aku yang paling berjasa, aku yang paling. Karena orang yang paling, aku paling banyak
amalku, aku yang paling hebat. Orang yang paling mengaku paling banyak harta namanya Qarun. Siapa namanya? Qarun. Kalau ada orang sebelum salam menggali tanah, gali tanah, dapat periuk emas. Harta siapa tuh? Harta Qarun. Saking hebatnya Qarun. Tapi sampai hari ini saya belum pernah berjumpa sama orang mengaku, kenalkan Ustaz Somad, nama saya Qarun. Belum ada lagi. Ada orang yang merasa dirinya besar dengan jabatannya, dengan kekuasaannya. Siapa dia? Fir'aun. Fir'aun sampai hari ini masih ada jasadnya di Kairo, terbujur kaku di museum, terbaring, matanya melotot, pakai anduk aja, tak pakai baju. Makanya ada laki-laki di Subul Salam nih sering pakai anduk tak pakai baju. Fir'aun. Nanti anakku kalian sampai ke Mesir, pergi ke pinggir sungai Nil, ada museum Tahrir Square, warna dindingnya macam warna merah batu bata. Pergilah ke situ, tanya satpamnya, assalamualaikum security. Waalaikumsalam. Aina Fir'aun? Mana Fir'aun? Kami menengok Fir'aun. Di mana Fir'aun? Rupanya Fir'aun itu walaupun sudah jadi mumi, walaupun sudah jadi bangkai, ada di atas. Fir'aun letaknya di atas. Naiklah kami ke atas. Begitu mau masuk ke ruang Fir'aun, bergetar jantung mau masuk ke ruang Fir'aun. Kenapa? Tiketnya mahal. Awak mahasiswa duit menengok Fir'aun di dalam kaca, sampai ke dalam mau dipoto pakai kamera, datang security melarang, mamnu taswir, tak boleh foto, tak boleh foto, no picture, no pitch, tak boleh ambil gambar. Kenapa? Karena gambar merusak kulit Fir'aun, maka jangan ambil gambar. Tapi Ustaz kan bukan Fir'aun, ambillah. Kalau orang merasa dirinya lebih hebat karena hartanya, Qarun. Merasa dirinya lebih hebat karena jabatannya, karena kekuasaannya, Fir'aun. Merasa diri hebat karena ibadahnya, iblis. Ma mana'aka alla tasjuda li Adama idh amartuk. Kenapa kau tak mau sujud kepada Adam ketika ku perintahkan untuk sujud? Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Aku lebih mulia, aku lebih baik, aku lebih hebat. Khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan dia dari tanah. Dia hitam, dia legam, dia di bawah, dia diinjak-injak, dia busuk dan bau. Sedangkan aku api, menyala, cantik. Iblis. Pak Haji Suharsono almarhum mulia, tidak karena rumahnya besar, tidak karena keluarganya hebat, tidak karena mobilnya mewah, tapi karena wakafnya 14 hektar. 14 hektar 2 miliar. Ustadz memuji-muji orang, mana boleh muji orang? Orang sudah meninggal dunia. Boleh muji orang udah meninggal. Bapak Ibu kalau mau saya puji nanti sudah meninggal. Lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang? Yang bisa kita lakukan adalah ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Yang bisa kasih tanah, kasih tanah. Tanah tak ada, kasih semen. Semen tak ada, batu bata. Batu bata tak ada, batu kerikil. Batu kerikil tak ada, pasir. Pasir tak ada, seng lapuk. Seng pun tak ada, mati aja lah. Apalagi yang bisa kita lakukan? Biasanya kalau saya ceramah tabligh agar pondok pesantren ada penggalangan dana pakai kotak-kotak. Rupanya di pesantren Darul Rahmah tidak ada penggalangan dana pakai kotak, karena orang Subul Salam sudah langsung transfer banking. Kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Tak ada nomor rekening. Hebatnya. Mana pasukan kotak-kotak, pasukan sajadah, turun ke bawah, kumpulkan untuk beli 1, 2, 3 sak semen. Ini akan menolong di hadapan Allah. Ambil duit, bawa duit, belikan ke makanan, makan pagi, makan siang, beli ayam, goreng puyuh, beli daging, beli udang, dimakan malam ini, besok memenuhi WC. Betul apa tidak? Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk,
dibelikan pakaian, dibelikan sepatu. Sepatu dibelikan dari kulit buaya, harganya 2,5 juta. Kemana-mana pergi, semua kucing takut menengok kulit buaya, takut dimakan buaya. Yang kau pakai lapuk, yang kau pakai akan lapuk, tapi yang kau sedekahkan, yang kau wakafkan, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sedekahlah yang bisa mengobati segala macam penyakit. Apa kata Nabi? Da'u mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Saya tidak pernah tabligh akbar semua jamaah ngumpulkan duitnya dibawa ke Riau, belum pernah sampai hari ini. Saya tak pernah tabligh akbar jamaah ngumpulkan duitnya dibawa untuk pesantren Abdul Somad, belum pernah sampai hari ini. Kalaupun terkumpul malam ini duit Bapak Ibu, itu hanya dipakai balik ke pesantren Darur Rahmah. Oh, nampaknya kotaknya udah kemari. Ustaz Somad ini cuma pandai ceramah aja nih, nyuruh orang, dia tak ada ngasih. Saya tak tahu kalau ada penggalangan. Kalau tahu saya tinggalkan dompet di kamar. Oh, tahu waktu sudah. Waktu sudah. Apa yang kita lakukan malam ini, nilai yang akan kita bawa mati menghadap Allah. Bapak Ibu yang menyimpan duit di bank 5 juta, 10 juta, mati malam ini, besok duitnya dibawa apa tidak? Mudah-mudahan Bapak Ibu di bank ada duitnya 100 juta, amin. Mengaminkan aja pun tak yakin. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada duitnya di bank Aceh 100 juta, amin. Meninggal malam ini, apakah dibawa duit 100 juta tuh? Tidak. Mudah-mudahan Bapak Ibu duit ada di bank Aceh 100 juta, amin. Yang dimasukkannya ke kotak 2.000 perak, mati malam ini, besok pagi dia mati. Yang ditengoknya di alam kubur yang 100 juta tuh yang 2.000, itulah untuk modal masuk surga. Ditengok sama malaikat, kau mau masuk mana? Surga. Berapa yang kau sumbang? 2.000. Kau masuk WC aja lah, kata malaikat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah anak-anak kita yang pakai baju pramuka ini resmi, jangan takut. Ini asli santri-santri kita semua. Inilah yang akan kekal abadi menolong kita di hadapan Allah. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Tapi ada yang tetap mengalir. Apa dia? Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Orang-orang mati ditanya oleh Allah Ta'ala, hai jenazah-jenazah, hai mayat-mayat, apakah kalian mau hidup? Apa kata mereka? Kami mau hidup lagi ya Allah. Kalau kau hidup kau mau apa? Laula akhartani ila ajalin qarib, kasihlah kami hidup walaupun sebentar, sekejap, semenit, sedetik saja ya Allah. Mereka mau hidup sedetik Pak, mereka mau hidup sedetik Bu, mereka mau hidup semenit Kak. Kalau kau hidup sedetik mau apa? Mereka menjawab fa'as-sadaqah, kami mau bersedekah. Mereka mau bersedekah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mudah-mudahan yang bersedekah ini semua yang sakit-sakit sehat. Berdasarkan hadis Nabi, da'u mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Ada seorang ulama namanya Abdurrahman bin Mahdi.
didatangi oleh jamaah yang lututnya sakit selama 9 tahun tak sembuh-sembuh. Lalu kemudian kata Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, aku pernah mendengar hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit dengan sedekah. Maka lalu kemudian dia katakan, galilah sumur, bersedekah sumur, digalilah sumur. Lalu kemudian tak lama setelah itu lutut yang bernanah kering. Apa hubungan sumur dengan lutut kering? Ternyata sumur yang disedekahkan, orang yang minum dari sumur itu berdoa pagi petang siang malam, ya Allah, orang yang mewakafkan tanah, yang mewakafkan sumur, berikanlah dia kesembuhan, kesehatan. Sulit bagi Allah mengabulkan doa, mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Sumbangkan sumur bor, sumbangkan WC. Jangan sampai pesantren santrinya 1000, WC-nya 1. Bayangkan itu. Jangan sampai santrinya 1000, kamar mandinya 10. Bagaimana mereka ngantri untuk mandi? Yassara'an mu'sirin, siapa yang memudahkan kesulitan santri-santri, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, Allah mudahkan segala kesulitannya pada hari kiamat. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan tolong seorang hamba, makanal abdu fi auni akhi, selama hamba itu mau menolong hamba yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sendiri kita berat, tapi kalau kita bersama beramai-ramai malam ini, insya Allah dimudahkan segalanya. Wallahu fi aunil abdi wa ta'awanu, tolong menolonglah, alal birri wa taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu, jangan tolong menolong, alal ismi wal udwan, dalam perbuatan dosa dan permusuhan, insyaallah. Dan kalau ada orang yang bertanya, apalah isi ceramah Ustadz Abdul Somad malam tadi? Pertama, dia bercerita tentang wakaf. Kedua, bercerita tentang pentingnya pendidikan untuk anak perempuan. Ketiga, pentingnya anak laki-laki masuk pesantren, ibu bapaknya mendoakan. Yang keempat, pentingnya kita membangun kerjasama. Bukti real nyatanya, bukan sekedar teori, adalah pesantren Darur Rahmah. Kita doakan pesantren Darur Rahmah ini menjadi pesantren, keluar dari pesantren ini para alumni yang menjadi harapan umat dan bangsa, mempersatukan umat, menjadi perekat umat dan contoh wakaf. Siapa yang mau bertanya tentang wakaf, Ustadz Somad bisa jawab. Tapi kalau bertanya bagaimana pengelolaan wakaf, datanglah ke Subulus Salam, datanglah studi banding, datanglah jalan-jalan ke pesantren Darur Rahmah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Memang secara teori 15 menit sini, 15 sana, 15 sana, 15 sana, tapi saya mulai tadi jam 9 kurang 15, sekarang sudah jam 10 pas, rupanya sudah 75 menit. Bersama orang-orang yang hatinya terbuka, maka berbicara kita menjadi lapang, hati menjadi tenang. Itulah yang saya rasakan malam ini. Mudah-mudahan ketenangan kita ini diiringi dengan doa penutup, maka dikabulkan Allah lah segala permohonan kita, insyaallah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini, ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari majlis ilmu ini bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah, tolong kami melunasi segala hutang piutang, ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan, ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya, rahmati, ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha walana fiha salah,
segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha tunaikanlah ya Allah. Allahumma atiq riqabana, selamatkan kami, wa abaina, selamatkanlah ayah kami, wa ummahatina, selamatkan ibu kami, minan nar, dari neraka jahannam. Rabbana ighfir lana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali masyaikhina, para guru kami, wali asatidatina, para ustadz kami, wali zu'amaina, para pemimpin-pemimpin kami yang kau berikan amanah. Jadikan mereka orang-orang yang soleh ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafizil Quran wal hafizat. Jadikan anak-anak santri kami menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan mereka orang-orang yang mujahid menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah Subulus Salam negeri yang aman, negeri yang damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal barakah supaya kami bisa juga berwakaf, berinfak dan bersedekah. Allahumma sahih ajsadana, sehatkan badan kami, wa qawi imanana, kuatkan iman kami, warzuqna minas salihin. Berikan kami rezeki supaya kami termasuk hamba-hambamu yang saleh. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan dari negeri kami malapetaka, bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami. Fa'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman Al-Quran yang benar. Warzuqna fahmal mursalin, sebagaimana kau berikan kepada para nabi, rasul dan wali-walimu ya Allah. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala hormat